Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang sejarah dan perkembangan media dan sumber belajar. Terlebih dahulu saya ingin meminta izin kepada dosen saya, yaitu Ibu Nurul Fakih Isra'i. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Kemudian, dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar yang secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dan dengar. Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata yang lain. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar dan daya ingat siswa dalam belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memerhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi, dan evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita dengar dengan audio visual atau audio visual aids. Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Kemudian, sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan. Ketika itu, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dale tersebut banyak dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Sayangnya, waktu itu faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapatkan perhatian khusus. Baru pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran.
Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching machine ataupun mesin pengajaran dan program instruction atau pembelajaran terprogram. Kemudian pada tahun 1965 sampai 70, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Ada dua ciri pendekatan sistem pengajaran, yaitu yang pertama, pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah sesuatu penataan yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua, penggunaan metode khusus untuk mendesain sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur sistematik perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pada dasarnya, pendidik dan ahli visual menyambut baik perubahan ini, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut mulai dipakai berbagai format media. Dari pengalaman mereka, guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu sejarah sumber belajar, di mana ada 4 kategori perkembangannya. Yang pertama adalah sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar antara lain batu-batu, debu, daun-daunan, kulit pohon, kulit binatang, dan kulit karang. Isi pesan itu sendiri ada yang disajikan dengan isyarat verbal dan ada yang menggunakan tulisan. Perbedaan ini terletak pada tingkat kemajuan peradaban masing-masing suku bangsa itu sendiri. Sumber belajar jumlahnya langka, sedangkan pencari pengetahuan jumlahnya lebih banyak. Maka pengetahuan diperoleh dengan coba-coba sendiri. Oleh sebab itu, kondisi pendidikan masih sederhana dan berada di bawah kontrol keluarga dan anggota masyarakat. Pendidikan masih tertutup, rumusan tujuan pembelajaran tidak dirumuskan dalam kurikulum, sehingga tidak ada keteraturan isi pembelajaran. Selanjutnya, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama pendidikan pada zaman praguru tahap demi tahap berubah. Akibat perubahan itu, terjadi pula perubahan pada sistem pendidikan dan pada kondisi sumber belajar komponen lainnya dari sistem tersebut. Dengan demikian, terjadi perubahan pada cara pengelolaan, isi ajaran, peranan orang, teknik yang digunakan, desain pemilihan bahan. Namun demikian, sumber belajar masih sangat terbatas, sehingga kedudukan orang merupakan belajar utama. Proses belajar tidak lagi ditangani oleh anggota keluarga,
tetapi sudah diserahkan kepada orang tertentu. Orang yang menangani secara khusus tentang pendidikan disebut guru, dibantu dengan sumber belajar penunjang yang terbentuk masih sederhana dan jumlahnya terbatas sekali. Oleh sebab itu, kelancaran proses instruksional dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Adapun kelebihan guru dihormati dan kedudukannya tinggi sehingga menentukan keberhasilan pembelajaran. Di sisi lain, kelemahannya jumlah siswa yang dapat dididik masih terbatas dan tugas guru sangat berat. Selanjutnya, berkembang sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan jumlah yang besar. Dengan diketemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Konsekuensi ditemukannya sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. Semula guru merupakan sumber belajar utama yang mempunyai tugas sangat berat. Dengan lahirnya sumber belajar cetak, maka tugas guru menjadi ringan. Contoh sumber belajar cetak adalah buku, komik, majalah, koran, pamflet. Dengan lahirnya sumber belajar cetak ini, maka isi pembelajaran dapat diperbanyak dengan cepat dan disebarkan ke berbagai pihak dengan mudah, sehingga merupakan kejutan baru dalam sistem instruksional pada saat itu. Terakhir adalah sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Dengan ditemukannya berbagai alat dan bahan pada abad ke-17 memberikan efek yang sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhir Perang Dunia mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dengan sistem pendidikan. Pada akhir Perang Dunia II, mulai timbul suatu kecenderungan baru dalam bidang audiovisual ke arah dua kerangka konseptual baru yang paralel, yaitu teori komunikasi dan konsep sistem. Karena pengaruh-pengaruh ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, komunikasi, teori belajar, maka cara mendesain sumber belajar lebih terarah, lebih spesifik, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Sumber belajar seperti ini lebih populer dengan istilah media instruksional, misalnya program televisi pendidikan, program radio pendidikan, film pendidikan, slide pendidikan, komputer pendidikan, dan lain-lain. Keempat, perkembangan sejarah sumber belajar ini oleh Eric Ashby dalam Sadiman tahun 1989 disebut sebagai 4 perkembangan keajaiban yang terjadi dalam dunia pendidikan sehingga dianggap sebagai revolusi pendidikan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya pada materi hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.